Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Pak Taufikur dan teman-teman pengauditan internal. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai progress report pertama dari kelompok kami. Terdapat 6 subtopik dalam presentasi kami yang akan dimulai dari profil auditi dan akan diakhiri dengan program audit. Langsung saja kami mulai. Rescue merupakan sebuah bisnis di mana bergerak dalam Blue Ocean, di mana Rescue merupakan platform yang mempertemukan antara mahasiswa dengan tentor-tentor terbaik di bidangnya. Rescue membantu mahasiswa yang kesulitan dalam memahami materi perkuliahan, memenuhi kebutuhan tambahan belajar dan mentoring, serta melayani keinginan belajar mahasiswa di luar mata kuliah jurusannya. Sebagai entitas bisnis, Rescue memiliki visi dan misi. Visi Rescue adalah menjadi pionir platform pembelajaran yang unggul, terdepan, dan dapat diandalkan di tingkat pendidikan. Kemudian misinya ada 3. Yang pertama, menyediakan layanan konsultasi pembelajaran yang mudah dijangkau dan diakses oleh seluruh mahasiswa. Misi yang kedua, meningkatkan awareness mahasiswa dalam menerapkan ekosistem belajar secara diskusi bersama tentor. Misi yang ketiga, membantu mahasiswa dalam meraih prestasi akademik di tingkat pendidikan tinggi. Berikut kami tampilkan struktur organisasi dari Rescue. Rescue dipimpin oleh seorang Chief Executive Officer, di mana Chief Executive Officer ini membawahi 4 shift lainnya, yaitu Chief of Product Officer, Chief of Human Resource and Legal Officer, Chief of Marketing Officer, dan juga Chief of Technology Officer. Chief of Product Officer membawahi produk staff. Kemudian Chief of Human Resource and Legal Officer membawahi HR and Legal Staff. Kemudian Chief of Marketing Officer membawahi Marketing Staff. Dan yang terakhir, Chief of Technology Officer membawahi Technology Staff. Layanan yang diberikan oleh Rescue yaitu berupa kursus online yang berbayar. Berbagai produk diantaranya yaitu short course, half course, special course, kelas reguler, dan juga workshop. Memilih auditi. Alasan kami memilih Rescue sebagai auditi kami yaitu karena Rescue merupakan suatu startup yang mengakomodasi kebutuhan akademik mahasiswa dengan mempertemukan antara tutor dan mahasiswa ke dalam suatu platform. Ide bisnis ini merupakan suatu hal yang fresh dan juga relevan dengan kebutuhan mahasiswa saat ini, terlebih di masa pandemi di mana semua kegiatan pembelajaran itu dilakukan secara online. Melihat potensi bisnis yang besar ke depannya, kami tertarik untuk mengaudit proses bisnis Rescue dan juga mengevaluasinya. Selain itu, karena Rescue merupakan suatu platform yang menyediakan jasa atau services, maka kegiatan operasionalnya bertumpu pada penyediaan layanan kepada pelanggan. Penyediaan layanan kepada pelanggan merupakan suatu hal krusial yang harus dimitigasi oleh manajemen untuk mengontrol risiko-risiko yang dapat terjadi di kemudian hari. Salah satu kemungkinan risiko yang dapat terjadi pada layanan yang disediakan Rescue yaitu risiko kepuasan pelanggan. Dalam hal ini, layanan yang disediakan Rescue mengakomodasi tutor dari kalangan mahasiswa. Oleh karenanya, kami melihat bahwa pengendalian internal Rescue dalam merekrut tutor adalah suatu hal yang penting karena hal tersebut berkaitan dengan risiko kepuasan pelanggan dan juga resiko kompetensi dari tutor itu sendiri. Selain resiko-risiko tersebut, resiko miskomunikasi antar karyawan, pelanggaran SOP, dan keamanan menjadi suatu hal yang harus dikendalikan manajemen. Risiko teknis proses belajar mengajar yang dilakukan secara online pun merupakan suatu tantangan bagi Rescue. Pengendalian internal dalam hal ini diperlukan agar Rescue dapat berkembang menjadi bisnis yang berkelanjutan. Mengingat Rescue masih merupakan startup yang baru dan berkembang, pengendalian internal atas operasional perusahaan harus dapat dimitigasi sedini mungkin. Oleh karenanya, untuk membantu perkembangan bisnis Rescue, kami tertarik memilih Rescue sebagai auditi kami. Selanjutnya, detail dan alokasi waktu audit. Untuk tim audit sendiri terdiri dari 5 orang, yaitu Safaatul Laili sebagai lead auditor, Anita Puspitasari, Aldian Rido, Dea Mendasari, dan juga Yogi Erlang sebagai tim auditor. Untuk alokasi waktunya yaitu 62,5 jam.
Pada bagian ini akan dijelaskan risiko-risiko yang kami nilai dalam mereview internal control pada aktivitas operasional dan pelayanan LESQ, beserta risk matrix pada setiap risiko. Risiko yang kami nilai yang pertama adalah risiko kompetensi tentor, kedua risiko perbedaan materi, ketiga risiko gangguan teknis, keempat risiko ketidakpuasan tuti, kelima risiko pelanggaran SOP, keenam risiko miskomunikasi antar karyawan, dan yang terakhir risiko keamanan. Masuk pada risiko yang pertama, yaitu risiko kompetensi tentor. Kami melakukan wawancara pengalaman kepada salah satu tentor LESQ. Berikut ini deskripsi dan risk matrix atas risiko ini. Pertama, tentor tidak menyiapkan materi dengan baik. Ini mendapatkan total skor 32 dengan ranking 4. Kedua, tentor tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tuti terkait materi kelas. Ini mendapatkan total skor 56 dengan ranking 2. Risiko kedua yaitu risiko perbedaan materi, metodologi pembelajaran, dan buku pegangan antara tentor dengan dosen. Ini mendapatkan total skor 30 dengan ranking 5 TAI. Risiko ketiga yaitu gangguan teknis. Penilaian ini kami dasarkan atas intensitas penggunaan media daring. Yang pertama, official website dan platform pengajaran mengalami error atau down. Ini mendapatkan total skor 12 dengan ranking 11 TAI. Kedua, koneksi internet tidak stabil atau down. Ini mendapatkan total skor 30 dengan ranking 5 TAI. Dan yang ketiga, device error dan mengganggu proses belajar mengajar. Ini mendapatkan total skor 18 dengan ranking 8. Risiko keempat yaitu ketidakpuasan tuti. Yang pertama, produk yaitu kelas tutorial yang dipesan tidak sesuai dengan ekspektasi tuti. Ini mendapatkan total skor 36 dengan ranking 3. Kedua, pilihan produk tidak cukup memenuhi kebutuhan tuti. Ini mendapatkan total skor 63 dengan ranking 1. Kami melihat bahwasannya produk yang ditawarkan oleh LESQ sangat minim dan cenderung pada mata kuliah Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Risiko kelima yaitu pelanggaran SOP dapat dilihat dengan kelalaian tentor dan karyawan dalam menjalankan tugasnya. Ini mendapatkan total skor 24 dengan ranking 7. Risiko keenam yaitu miskomunikasi antar karyawan. Yang pertama, pembagian tugas yang rancu dan tumpang tindih. Ini mendapatkan total skor 12 dengan ranking 11 TAI. Kedua, hubungan antar karyawan tidak harmonis. Ini mendapatkan total skor 15 dengan ranking 10. Risiko terakhir yaitu keamanan. Yang pertama, terjadi kebocoran dan peretasan data konsumen. Ini mendapatkan total skor 8 dengan ranking terakhir 13. Kedua, transaksi pembelian produk mengalami error. Ini mendapatkan total skor 16 dengan ranking 9. Pada progress report yang pertama kali ini, kami akan menampilkan audit program yang terdiri dari audit preparation, preliminary survey, dan juga initial survey. Yang pertama adalah audit preparation. Audit preparation dilakukan dengan tujuan untuk menentukan tujuan audit, ruang lingkup audit, serta menetapkan prosedur audit secara mendetail dari keseluruhan proses audit internal. Prosedur yang dilakukan adalah pertama, mencari informasi terkait profil perusahaan melalui account official LESQ dan analisis dokumen terkait. Kemudian yang prosedur kedua adalah merancang audit program yang mengandung tujuan audit, ruang lingkup audit, serta prosedur audit dalam setiap bagian proses audit internal. Kemudian tujuan dari audit preparation yang kedua adalah untuk mengetahui pengendalian internal LESQ dan masalah yang mungkin terjadi terkait dengan pengendalian internalnya. Dalam tujuan yang kedua ini, terdapat 6 prosedur yang dilaksanakan. Prosedur pertama adalah melakukan pemeriksaan dokumen profil perusahaan seperti dokumen visi misi dan juga struktur organisasi. Prosedur yang kedua adalah melakukan pemeriksaan terkait tugas dan tanggung jawab dalam struktur kerja entitas. Prosedur yang ketiga adalah mengalokasikan tugas dan prosedur audit
kepada tim peringkatan audit. Prosedur keempat adalah melakukan pertemuan dengan tim peringkatan audit. Prosedur kelima adalah membuat dan menganalisis internal control question. Prosedur keenam atau yang terakhir adalah melakukan konsultasi prosedur audit dengan supervisor. Pada tahap kedua dalam program audit yang kami buat ialah preliminary survey. Terdapat 2 tujuan dalam tahap ini. Pertama, mendapatkan informasi untuk mengidentifikasi area kritis dalam pengendalian internal LESQ termasuk risiko dan defisiensi. Terdapat 11 prosedur yang akan kami gunakan untuk memenuhi tujuan ini, yang berfokus pada prosedur inquiry baik kepada pihak manajemen, khususnya CPO mengenai mekanisme pelayanan LESQ dan SOP, staf IT terkait risiko error dan down pada server, tentor terkait kualitas layanan, dan tenti terkait dengan kepuasan pelanggan. Selain inquiry, prosedur lain yang akan kami gunakan ialah inspeksi dan observasi mengenai mekanisme pembayaran dan pemesanan layanan. Detail prosedur akan tergambar dalam slide berikut. Tujuan kedua dari tahap preliminary survey ialah mengidentifikasi sistem pengendalian untuk mengatasi defisiensi pada area kritis LESQ. Prosedur yang dilakukan yaitu melakukan observasi mengenai SOP dan kode etik LESQ, melakukan observasi terhadap pencapaian Key Performance Indicators, melakukan inquiry terhadap manajemen terkait pencapaian pengelolaan LESQ, melakukan inquiry mengenai metode kepuasan tenti, dan yang terakhir yaitu melakukan inquiry terhadap program pengembangan kualitas mentor. Sekian progress report yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.